Hey Samagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian untuk minggu ini? Tetap semangat beraktivitas ya nakama, dan juga tentunya yang paling terpenting jaga kesehatan kalian, oke? Eits, kali ini tentu saja kita sudah mendapatkan isi bocoran manga One Piece chapter 1053 yang baru saja rilis. Terima kasih kepada Liker Korea yang sudah membocorkan beberapa informasi ini. Isi dari chapter lalu sungguh menghebohkan, dimana ternyata kita mengetahui adanya korban setelah peperangan di Onigashima ini usai. Dua korban dari pihak Samurai Izo dan juga Azura Doji gugur dalam medan pertempuran. Itu pun diikuti dengan hancurnya hati dari Marco yang kembali kehilangan rekan krunya. Ada juga surat kabar yang sudah menampilkan bagaimana posisi dari Yonko sebelumnya yang sudah tergantikan oleh Yonko yang baru. Dan di akhir penutup yang paling gila pada chapter lalu yakni bagaimana salah satu admiral yakni Green Bull sedang menuju Wano Kuni. Adakah hal yang mengejutkan lagi yang akan kita dapatkan pada chapter kita kali ini? Oke, sebelum kita masuk ke videonya seperti biasa ya, jangan lupa subscribe, like, dan share untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Untuk chapter kita kali ini, bocorannya masih banyak disembunyikan oleh Liker. Namun untuk beberapa jam ke depan akan hadir spoiler lengkap mengenai chapter 1053 ini. Jadi kali ini kita hanya diberikan sedikit bocoran mengenai isi dari chapternya. Chapter kita kali ini dikonfirmasi bahwa tidak akan ada sampul chapter yang kita dapatkan. Ini merujuk kepada apa yang kita akan dapatkan di chapter 1054 mendatang, yang dimana adanya color spread yang sudah resmi kita dapatkan karena informasi hiatus One Piece sebulan ini. Oke, untuk bocoran yang pertama yang kita dapatkan yakni mengenai hal yang berhubungan dengan bounty dari beberapa karakter yang ada di Onigashima. Ada beberapa karakter yang akan mendapatkan bounty terbaru, terutama yang sudah mengalahkan dua orang Yonko di Onigashima. Salah satu yang paling menarik yakni bounty mengenai 3 supernova yang sudah resmi akan pasti naik setelah melawan dua orang Yonko. Kid, Lau, dan juga Luffy resmi mendapatkan kenaikan bounty. Namun sekali lagi, Liker masih belum memberikan kita mengenai berapa angka resmi dari bounty mereka. Bocorannya hanyalah dari ketiga orang ini, mereka masing-masing mendapatkan bounty di angka 3 miliar berry. Jadi, mereka tidak akan mempunyai bounty lebih dari bounty Yonko sebelumnya, yaitu Kaido dan juga Big Mom yang mencapai angka 4 miliar berry. Ini tentunya sudah fix dikonfirmasi langsung oleh pihak Liker. Namun, 3 miliar itu tentu saja mempunyai angka selanjutnya. Yep, nanti kita pasti akan mendapatkan bounty pastinya di spoiler lanjutannya. Kemudian, untuk karakter lain juga akan nanti mendapatkan bounty terbaru mereka. Namun lagi-lagi informasinya masih sangat minim yang kita dapatkan pada spoiler kita kali ini. Oke, pembocor juga menekankan bahwa di chapter kita kali ini, bounty bukanlah bagian yang terbaik pada chapter 1053. Ada hal yang tentunya lebih mengejutkan yang kita dapatkan mengenai informasi yang ada pada chapter terbaru kita kali ini. Namun lagi-lagi pembocor masih merahasiakan hal ini kepada kita. Bisa saja mengenai kekuatan overpower dari Green Bull, koneksinya dengan Wano Kuni, ataupun hal yang berbau rahasia dari pemerintahan dunia. Kemudian terungkap juga bagaimana di chapter ini penampilan dari Admiral Green Bull. Admiral ini terlihat seperti aktor Yoshio Harada. Sudah dikonfirmasi resmi bahwa wajah dari Green Bull ini akan terlihat mirip seperti aktor ini. Namun di hari sebelumnya, salah satu pembocor memberikan petunjuk adanya karakter tua dengan rambut yang mirip dengan Yoshio Harada. Apakah Green Bull ini memang terlihat tampak tua nantinya? Jadi menarik untuk menantikan hal ini. Informasi terakhir dari bocoran ini yang paling mengejutkan yakni manusia terkuat di semesta One Piece akhirnya menjadi seorang kaisar lautan. Yep, manusia terberuntung di dunia, Kapten Buggy resmi menjadi Yonko berikutnya menggantikan posisi dari Kaido. Jadi tentunya sistem Yonko kembali diperbaharui seiring dengan jatuhnya Kaido dan juga Big Mom di Onigashima. Penggantinya tentu saja Monkey D. Luffy dan Kaisar Lautan Sang Dewa Buggy. Ada fakta menarik yang kita dapatkan di sini. Bagaimana para Yonko terbaru ini sudah Oda desain sedemikian rupa di jauh-jauh hari di mana Oda memberikan foreshadow ke kita semua pada halaman sampul cover One Piece volume ke-25. Yep, volume 25 One Piece adalah bayangan dari 4 Yonko di masa depan. Ini pun bertepatan dengan kita berada di tahun ke-25 dengan manganya sendiri. Terlalu jenius, sungguh Oda Sensei tentu sangat merencanakan sedetail ini. Ada juga beberapa petunjuk yang coba Liker ini berikan kepada kita. Adanya kartu dari King dan Queen yang robek. Kemudian ada juga gambar yang diisi dengan orang yang seperti Tengyue Mahitetsu berada di kobaran api. Ada juga gambaran dua cyborg dari manga Dragon Ball. Ini tentunya bisa saja merujuk kepada SSG. Diikuti juga dengan video aneh berikut ini. Oke, terakhir tentunya informasi yang semua kita tahu bersama bahwa di minggu depan atau bisa dibilang di 1 bulan ke belakang, manga One Piece akan hiatus.
Seperti biasa, jika kita membahas tentang spoiler terbaru One Piece, kali ini Tamagon juga sudah siapkan beberapa informasi unik dan juga menarik terkait berita apa saja yang sudah beredar seminggu belakangan ini. Ada juga hal-hal yang unik yang Tamagon sudah dapatkan serta Tamagon rangkum dalam video kita kali ini. Nah, jadi kita akan mulai informasi unik pertama terlebih dahulu mengenai update dari One Piece Film Red yang akan dirilis pada Agustus di tahun ini. Kita akhirnya mendapatkan trailer kedua yang resmi dari One Piece Film Red ini. Tamagon belum sempat untuk menganalisa beberapa panel menarik yang kita temui dalam trailer terbaru ini. Nah, jika ada waktu luang, Tamagon akan buatkan videonya ya mengenai detail yang unik dari trailer yang kedua dalam movie Red ini. Salah satu yang menarik adalah adanya kru dari bajak laut Akagami yang sudah dimunculkan secara resmi di trailer ini. Mereka semua sudah sangat jelas bagaimana bentuk fisik yang mereka miliki terlihat pada trailer terbaru ini. Fakta menariknya adalah dalam One Piece Film Red nanti, kita akan melihat di mana setiap anggota kru dari bajak laut Shanks akan memiliki dialog unik mereka sendiri, termasuk mereka yang belum pernah berbicara sebelumnya. Tidak hanya itu, kita pun sudah mendapatkan bocoran siapa yang akan mengisi suara dari kru bajak laut Akagami ini dalam filmnya nanti. Suara Bong Pans adalah Kotaro Nakamura, suara Monster adalah Ben Shimada, suara Hongo adalah Hikaru Midorikawa, suara Limjus adalah Kenichi Uno, suara Howling Gap adalah Joji Nakata, dan terakhir suara Building Snake adalah Issei Futamata. Tidak ketinggalan juga, ini adalah pengisi suara dari karakter Uta. Seiyuu dari Uta akan diisi oleh Nazuka Kaori dan suara nyanyiannya akan dilakukan oleh Ado. Sementara itu ada juga pengisi suara dari Gordon, namanya adalah Kenjiro Suda. Berikut ini juga dibocorkan mengenai para penyanyi yang berpartisipasi dalam One Piece Film Red ini nantinya. Lagu-lagu dan teaser musik video mereka akan dirilis antara 22 Juni dan 24 Agustus. Toei Animation Eropa telah mengumumkan bahwa One Piece Film Red ini akan dirilis di negara-negara Eropa. Nah, sebelumnya Tamagon juga sudah kemarin menyampaikan bahwa di beberapa negara Asia sudah mendapatkan konfirmasi resmi mengenai penayangan One Piece Film Red ini di bioskop mereka, semisal Malaysia, Thailand maupun Jepang tentunya. Ada juga momen yang kocak yang dimana adanya acara televisi di Jepang yang mengundang salah satu editor yang Oda Sensei punyai. Nah, di dalam acara tersebut dia seakan bercosplay seperti layaknya karakter Uta dalam One Piece Film Red. Terlihat rambutnya yang menyerupai Uta, bukan? Kita lanjut, kali ini kita mendapatkan informasi update mengenai One Piece live action yang akan diadakan oleh Netflix. Inilah informasi mengenai aktor dan aktris tambahan yang akan memerankan karakter yang ada dalam One Piece live action ini. Ada Alexander Paneatis yang akan memerankan karakter Caladori, Stephen Ward sebagai Mihawk, Craig Fairbanks sebagai Zeff, Langley Krigworm memerankan karakter Morgans, Leslie Lut sebagai Kaya, dan terakhir Chimua Umeala memerankan karakter Nojiko. Sutradara Emma Sullivan telah bergabung dengan para pemeran live action ini. Dia akan mengarahkan dalam episode di mana Zeff akan muncul, mungkin seluruh Baratie juga. Yep, berikut ini adalah bocoran dari konsep arc One Piece live action yang sudah berhasil untuk selesai. Beralih ke dalam game One Piece yang bertemakan kartu. Update terbaru yang kita dapatkan yakni game kartu One Piece ini akan memiliki aplikasi seluler pada Juni 2022. Gameplay aplikasi tidak akan terlalu dalam, tidak terlalu tinggi grafiknya, karena tentu tujuannya adalah untuk memainkan game secara realistis dengan kartu asli. Nah, berikut ini Tamagon cantumkan cuplikan mengenai bagaimana serunya game One Piece yang bertemakan kartu ini yang bisa kalian mainkan bersama dengan teman-teman kalian. Kemudian informasi game lain dari One Piece yaitu Odyssey. Kita kembali mendapatkan bocoran dan kali ini terungkap bahwa karakter yang bernama Lim tinggal di Pulau Watford tempat kru Luffy ini terjatuh. Nah, sementara itu Adio Suerte adalah seorang penjelajah yang juga tinggal di pulau ini. Dia sendiri adalah orang buangan. Dia bertindak sebagai pemandu bagi kru Luffy ini nantinya. Nah, sebentar lagi kita akan langsung bisa memainkan game ini yang dimana tinggal menunggu dari pihak resmi pembuat dari game ini memberikan berita tentang video game One Piece Odyssey. Akan disiarkan pada 9 Juni 2022 selama Summer Game Fest. Terakhir, info yang sangat mengagetkan kita semua dari Eiichiro Oda. Manga One Piece akan resmi hiatus selama 1 bulan dari tanggal 27 Juni hingga 25 Juli agar Oda dapat mempersiapkan diri untuk final saga. Kita pun akhirnya sampai di mana sebentar lagi manga ini akan benar-benar berakhir setelah sekian lama kita ditemani oleh Luffy dan juga kawan-kawannya. Jujur memang ada sedikit sedih mendengar kabar ini, tapi tentunya juga cukup gembira karena kita akhirnya sebentar lagi akan melihat mimpi dari Luffy akan benar-benar menjadi kenyataan. Kita semua akhirnya bisa mengantarkan Luffy mewujudkan keinginannya. Setelah berpuluh-puluh tahun kita lewati dan nantikan manga ini, dari minggu ke minggu final saga akhirnya sudah di depan mata. Yep, persiapkan
menyiapkan diri kalian untuk bersama-sama dengan Luffy dan kawan-kawannya memulai pertarungan akhir dari mereka. Oke, mungkin itu saja yang bisa Tamgon sampaikan ya terkait dengan bocoran manga One Piece chapter 1053 dan juga beberapa informasi penting dan juga menarik dari One Piece seminggu belakangan ini. Yap, terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini dan semoga video ini membuat kalian terhibur. Sekian dari Tamgon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.